Assalamualaikum sahabat muslim, bertemu lagi di channel Sepenggal Kisah, yang menyajikan tentang kisah-kisah islami. Jangan lupa pula like, komen, dan subscribe ya sahabat agar channel ini bisa berkembang, dan menyajikan kisah-kisah menarik islami untuk kita dengarkan. Terima kasih. Ada sebuah kisah legenda dari tanah Arab yang begitu masyhur hingga dikisahkan secara turun-temurun dan telah dialihbahasakan ke dalam berbagai bahasa lainnya. Kisah ini bernama Laila dan Majnun, sepasang kekasih penjalin kisah cinta abadi yang berakhir tragis. Awal pertemuan Kais dan Laila tidak lepas dari madrasah yang didirikan ayah Kais. Madrasah itu hanya menerima siswa-siswi terpelajar, cerdas, dan keturunan bangsawan. Benih-benih cinta keduanya tumbuh di sudut ruang kelas madrasah. Lirikan mata, gugahan syair dalam risalah yang ditulis keduanya menjadi media pemupuk rasa cinta. Perlahan mereka menjadi tuli dan bisu, dalam artian semua perihal yang ada di madrasah tidak dianggap karena meleburnya perasaan cinta. Perlahan kisah kasih Laila dan Kais didengar teman sekelas hingga masyarakat sekitar. Mendengar demikian ayah Laila menjadi malu. Karena dalam tradisi masyarakat Persia, menceritakan cinta perempuan di tengah masyarakat ialah suatu yang dianggap naif. Ayah Laila memingit dan mengurung Laila di dalam kamar. Ia tak diizinkan pergi ke sekolah agar tak bertemu Kais. Laila hanya memendam rasa cinta yang terus membakar hatinya. Dalam kurungan kamar, Laila tak ubahnya gadis yang merona. Ia hanya melamun. Hari-harinya dihabiskan dengan melamun. Di luar kamar banyak pengawal. Tak diizinkan sedikit pun keluar kamar kecuali di pekarangan bunga yang dibangun di depan kamarnya. Sesekali ia menulis perasaan cinta di atas tembok. Tak banyak bicara, jarang makan, minum dan istirahat. Kecantikan Laila sedikit memudar karena terlihat lemah dan sakit. Begitupun Kais, ia hanya merona memikirkan sang kekasih. Ia bertekad keluar rumah, berjalan menelusuri tepi sungai sambil bersyair memanggil Laila. Meniup seruling dan bernyanyi. Sesekali Kais meluapkan cinta dengan menulis risalah syair-syair di potongan kertas dan diterbangkan ke langit. Berharap angin yang membawa pesan itu ke Laila. Ia mengenakan pakaian yang sudah lusuh, tak dicuci berhari-hari serta bau badan yang menyengat. Serentak masyarakat menganggap Kais telah gila. Ya, memang gila karena cinta. Sebab itu Kais disebut Majnun. Sebuah julukan hina atau lakap mahsus bi al-zami dalam tradisi Arab. Kais tinggal di reruntuhan bangunan berbulan-bulan, tak ada yang dilakukan kecuali diam dan bersyair untuk Laila. Binatang-binatang buas di sekeliling bangunan kini menjadi lulut dan menemani Kais. Kais sangat menyayangi binatang-binatang itu. Mengetahui kegelisahan yang diderita putranya, ayah Kais mengirimkan kafilah untuk melamar Laila. Ditemuinya ayah Laila. Ayah Kais menyampaikan niat baiknya. Mendengar itu, ayah Laila berkata, "Bagaimana bisa saya mengawinkan putri saya dengan pemuda yang gila dan linglung? Tolong Anda mengerti jika Anda di posisi saya. Saya menghormati kekayaan, kehormatan keluarga Anda. Namun perihal cinta tak bisa disatukan dengan hilangnya akal," ujarnya. Ayah Kais pergi meninggalkan singgasana istana dengan perasaan sedih. Misi baik yang dibawa dari rumah gagal di penghujung istana. Ia merasa kasihan melihat putranya mengalami nasib yang tak jelas lantaran dimabuk cinta. Laila mendengar jawaban ayahnya. Bukan semakin mengalihkan perasaan cintanya kepada Kais, namun semakin menambah kuat cintanya. Ia menemui ayahnya dan berkata, "Ayah, kenapa engkau tak izinkan saya bertemu Kais?" Ayah menjawab, "Saya tak izinkan kalian bertemu pemuda gila itu. Di mana harga diri ayah jika engkau menikah dengannya? Saya akan menikahkanmu dengan pemuda lain yang lebih baik," sahutnya.
Tak lama Laila dinikahkan dengan pemuda bernama Abdessalam. Pernikahan yang dibangun tanpa percintaan itu berlangsung di hadapan tamu-tamu besar. Tak ada raut bahagia di muka Laila. Laila ialah gadis jujur. Di tengah malam pernikahan ia memberanikan diri berkata kepada suami, "Kita sudah menikah, tapi kita tidak akan beristri. Maafkan saya yang belum bisa mencintaimu, karena memang saya menunggu kekasihku." Abdessalam menjawab, "Saya senantiasa menanti cintamu dan tak memaksamu." Bahtera rumah tangga dijalani tanpa percintaan. Mahar emas seolah menjadi hiasan dinding kamar. Laila tak banyak bicara. Ia hanya berbicara saat ditanya, itu pun sekedarnya. Abdessalam mulai tak kuasa. Ia tak mendapat kebahagiaan selama pernikahan hingga di penghujung kematian. Berita pernikahan dan meninggalnya Abdessalam didengar oleh Kais. Ia memberanikan diri pulang ke rumah. Bertemu ayah dan bersujud di ujung kaki ayahnya seraya berkata, "Ayah, maafkan saya yang telah menyusahkanmu. Bunuhlah saya jika engkau mau, saya memang tidak bisa hidup tanpa cinta." Ayah menyahut, "Engkau tidak salah nak, engkau tetaplah putra ayah satu-satunya." Lalu Kais memasuki kamarnya yang telah lama ditinggal. Beberapa hari kemudian datanglah teman Kais saat di madrasah bernama Ammar. Saat di madrasah, Ammar dikenal dengan siswa yang tak terlalu pintar, namun ia menyukai perihal strategi perang. Jauh hari ia sudah mendengar kisah cinta Kais, namun kini ia ingin mendengar langsung dari sahabatnya itu. Serontak, Ammar mengajak pasukannya untuk mengepung istana ayah Laila. Ia memutuskan, jika tidak bisa dengan jalan damai, maka jalan perang dinilai lebih mengena untuk mendapat cinta. Pasukan istana pun juga tak kalah. Mereka saling berperang dan baku hantam dilengkapi senjata tajam. Pasukan yang gugur mulai banyak baik dari pasukan Ammar maupun istana. Di tengah keramaian perang, Kais berlari dan menolong satu persatu pasukan yang bersimpuh darah, terutama dari pasukan istana. Melihat kenyataan demikian, Ammar bertanya, "Kais, apa yang kamu usahakan hingga menolong musuhmu?" Kais menjawab, "Bagaimana saya bisa merelakan pasukan yang gugur dari orang yang saya sayangi?" Ammar membiarkan apa yang dilakukan Kais hingga akhir peperangan. Karena banyaknya pasukan istana yang gugur, ayah Laila memukul mundur pasukan dan menyerah seraya berkata, "Wahai pemuda, apa yang engkau inginkan? Jika engkau inginkan putriku, maka ambillah. Tapi saya tidak rela jika putriku menikah dengan pemuda gila itu." Ammar pun terdiam dan memukul mundur pasukan yang tersisa untuk kembali ke markas. Peperangan bukanlah solusi drama percintaan ini. Laila masih tinggal di istana dan belum diserahkan kepada Ammar. Ammar tak jadi menawan Laila lantaran bingung karena ayah Laila tak mau menikahkan putrinya dengan Kais. Derita Laila semakin menjadi-jadi karena terbakar arus cinta. Kini Laila menjadi sakit, raut mukanya menjadi lebih tua dibanding remaja di usianya. Ia tak makan hingga berujung sakit dan meninggal. Dengan kesedihan mendalam, ayah Laila menguburkan Laila di pemakaman sekitar istana. Berita kematian Laila didengar oleh Kais. Ia bergegas berlari hingga ia jatuh pingsan, sadarkan diri dan tak bisa berjalan. Kais merangkak sampai ke penghujung kuburan Laila. Berhari-hari ia mendekap kuburan Laila sembari berkata, "Aku tak mampu hidup tanpamu. Kini kau telah tiada. Namun cintaku padamu akan kubawa hidup hingga mati." Berhari-hari Kais mendekap kuburan Laila tanpa sepengetahuan seorang. Tak ada asupan makanan yang masuk dalam tubuhnya hingga Kais meninggal dunia di atas kuburan Laila. 2 hari kemudian, jasad Kais ditemukan seorang petani yang hendak berladang. Ia menjerit dan meminta pertolongan masyarakat sekitar. Masyarakat mengenal jasad itu lantaran Kais ialah putra kepala suku Bani Umar. Kais dimakamkan bersandingan dengan Laila. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk mengenal kisah-kisah Islami. Terima kasih.